Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fabirian Diantama dengan NIM 185221036. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang ujian akhir praktikum komputasi biomedis praktikum. Oke, baik. Yang pertama, saya mungkin akan mengenalkan terlebih dahulu tentang Universitas Airlangga. Kemudian saya akan melakukan analisis kode program dan juga hasil programnya nanti. Oke, baik yang pertama, jadi Universitas Airlangga atau yang biasa dikenal dengan UNAIR adalah salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia yang didirikan pada tanggal 10 November 1954 di Surabaya, Jawa Timur. Lalu UNER ini menawarkan berbagai program studi seperti yang terkenal itu ada Fakultas Kedokteran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, serta Fakultas Sosial dan Politik. Saat ini UNER ini mendapat peringkat 308 di dunia menurut World University Ranking atau WUR pada tahun 2024. Lalu dari logo Universitas Erlangga ini terdapat beberapa komponen yaitu Garuda Mukti yang melambangkan kebijaksanaan, kekuatan dan keluhuran budi. Lalu ada Batara Wisnu atau Prabu Erlangga sebagai maskot utama. Eh, itu merepresentasikan pemimpin bijaksana dan sakti. Lalu ada air amerta sebagai simbol kehidupan abadi dan kemajuan ilmu pengetahuan yang tak terputus. Lalu dari komponen warna ada warna biru dan juga kuning, di mana kuning ini melambangkan keagungan dan prestasi, sedangkan warna biru mencerminkan kesatria, jiwa yang mendalam, dan integritas. Lalu apa saja sih keunggulan dari Universitas Airlangga itu? Yang pertama, beberapa sebagian besar program studi di Universitas Airlangga itu sudah terakreditasi A, lalu juga reputasi internasional karena sudah masuk eh, dalam peringkat universitas terbaik di dunia, lalu fokus pada penelitiannya yang sangat inovatif dan juga pastinya berdampak sosial dan kemajuan teknologi. Lalu juga terdapat program beasiswa dan mobilitas mahasiswa yang menyediakan kesempatan untuk berkembang dan berkolaborasi di tingkat global bagi para mahasiswanya. Oke, baik. Selanjutnya menuju ke pembahasan kode program. Jadi, eh, kode program ini berisi tentang analisis sinyal sinusoidal dan FFT dengan menggunakan bahasa Python. Jadi, mungkin sebelumnya saya akan menjelaskan eh, tujuan. Jadi tujuan dari kode ini adalah membuat dan menganalisis tiga gelombang sinusoidal berdasarkan tahun kelahiran, yaitu yang pertama ayah, ibu, dan kelahiran saya. Lalu selanjutnya melakukan analisis sinyal, hasil superposisi ketiga gelombang, dan juga melakukan analisis menggunakan fast Fourier transform atau FFT untuk memeriksa spektrum frekuensi dari sinyal superposisi. Oke, baik. Jadi yang pertama yang dilakukan adalah melakukan import library, ada NumPy dan juga Matplotlib. Selanjutnya adalah menentukan parameter yang sudah saya jelaskan tadi, yang berdasarkan tahun kelahiran ayah, ibu, dan saya. Jadi di sini tahun kelahiran ayah saya 1959, ibu saya 1969, dan saya 2004. Lalu kemudian mengambil dua digit terakhir dari tahun kelahiran sebagai konstanta amplitudo. Jadi dua angka di belakang yang diambil. Lalu digunakan rumus seperti pada layar ini. Jadi dua digit terakhir itu dari kelahiran ayah, lalu ibu, dan saya sebagai amplitudo gelombang. Lalu selanjutnya setiap individu ini akan memiliki sinyal frekuensi gelombang yang berbeda. Jadi di sini sinyal frekuensi ayah itu 2, ibu 4, dan saya
6. Lalu di sini terdapat parameter umum yaitu jumlah sampel sinyal berjumlah 256. Delta T atau jeda waktu antar tiap sampel itu pada waktu 0,01 sekon dan juga terdapat juga vektor waktu. Lalu di sini terdapat sebuah kode yang merepresentasikan rumus bahwa gelombang sinus tersebut dihitung menggunakan rumus eh, amplitudo sin buka kurung 2pi ft. Jadi amplitudo menggunakan nilai amplitudo lalu dilanjutkan dengan dikali sin buka kurung 2 kali pi kali f dan juga kali t. Jadi di sini kode program ini sudah merepresentasikan rumus dari gelombang sinus. Kemudian di sini menampilkan 3 gelombang sinusoidal khas. Jadi di sini adalah visualisasi gelombang sinusoidal di mana terdapat 3 gelombang sinusoidal yang ditampilkan masing-masing mewakili ayah, ibu, dan saya. Yang tujuannya itu untuk memahami bentuk gelombang sinusoidal dari masing-masing individu. Di sini untuk menampilkan gelombang saya. Lalu selanjutnya untuk menampilkan superposisi dari ketiga gelombang. Jadi setelah setiap gelombang sinusoidal tadi dibuat, kemudian digabungkan ketiganya untuk membentuk sinyal superposisi. Apa sih superposisi itu? Jadi superposisi itu adalah penjumlahan dari ketiga gelombang yang dimana dapat menggambarkan pengaruh gabungan ketiga individu. Jadi kodenya itu ditampilkan di sini bahwa sinyal superposisi itu merupakan hasil penjumlahan dari gelombang ayah, ibu, dan gelombang saya. Eh, Selanjutnya menampilkan hasil gelombang sinyal superposisi yang dimana nantinya akan menampilkan gabungan dari ketiga gelombang sinusoidal yang menghasilkan sinyal baru. Nah, selanjutnya memasuki pada codingan yang mengarah ke fungsi FFT. Jadi, apa sih FFT itu? FFT itu adalah Fast Fourier Transform atau Fast Fourier Transform yang digunakan untuk menganalisis spektrum frekuensi dari sinyal, yang dimana di situ dengan cara mengubah sinyal waktu atau time domain menjadi domain frekuensi atau frekuensi domain, yang nantinya hasilnya itu akan memberikan informasi tentang komponen frekuensi utama dalam sinyal. Jadi berikut untuk kode programnya. Jadi implementasi FFT itu eh, menggunakan algoritma kupu-kupu yang membagi sinyal menjadi 2 bagian, genap dan ganjil di sini. Lalu menggabungkan hasilnya untuk menghasilkan hasil transformasi. Jadi berikut untuk kode programnya. Selanjutnya, untuk menerapkan FFT pada sinyal superposisi, dilakukan kode program ini, lalu menampilkan hasil FFT. Jadi, spektrum frekuensi itu menggunakan FFT untuk menghitung magnitudo pada masing-masing frekuensi dan menampilkan dalam grafik. Jadi, magnitudo dari FFT menunjukkan komponen-komponen frekuensi utama dalam sinyal superposisi. Nah, eh, di sini di bawah analisis hasil FFT dan juga
ada kode untuk menampilkan hasil FFT yang dimana di sini untuk hasil kode programnya. Jadi untuk gelombang A-nya eh, dihasilkan seperti ini. Jadi gelombang sinusoidalnya lebih renggang, lalu gelombang ibu lebih eh, sempit lagi, lalu gelombang saya semakin sempit lagi. Nah, untuk hasil superposisi dari tiga gelombang, jadi pada grafik yang sudah ditampilkan di sini, jadi menghasilkan berupa grafik yang baru, gitu. Lalu di sini setelah grafik superposisi tadi dilakukan transformasi dari time domain menjadi frekuensi domain, didapatkan hasil seperti berikut. Jadi poin utamanya yaitu gelombang sinusoidal itu dapat dibentuk berdasarkan tahun kelahiran dengan mengubah amplitudo dan juga frekuensi. Lalu frekuensi eh, maaf, superposisi dari beberapa gelombang tersebut menghasilkan sinyal baru yang kompleks, yang seperti pada layar saat ini. Dan juga dengan menggunakan FFT, kita dapat menganalisis komponen frekuensi yang terkandung dalam sinyal tersebut. Jadi, eh, kesimpulannya, manfaatnya dari kode program ini adalah sebagai teknik yang digunakan dalam aplikasi untuk manfaatnya seperti analisis sinyal, pengolahan suara, atau pemrograman sinyal digital. Oke, cukup sekian dari saya. Eh, Semoga yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.